Pengertian penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, PAN merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. PAN menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku pada kurva normal. Hasil-hasil perhitungannya dipakai sebagai acuan penilaian dan memiliki sifat relatif sesuai dengan naik turunnya nilai rata-rata dan simpangan baku yang dihasilkan pada saat itu. Penggunaan sistem PAN membiarkan siswa berkembang seperti apa adanya. Namun demikian, guru tetap merumuskan tujuan khusus pembelajaran sesuai dengan turutan kompetensi. TKP yang berorientasi pada kompetensi tetap dipakai sebagai tumpuan dalam penyusunan evaluasi, akan tetapi pada saat pemberian skor yang diperoleh siswa maka tujuan khusus pembelajaran tidak dipergunakan sebagai pedoman. Kriteria penyusunan penilaian acuan norma. Menurut M. Ngalim Purwanto 2009, penyusunan penilaian acuan norma sebagai berikut. Yang pertama, A. Penggunaannya tidak ditekankan untuk mengukur penampilan eksak dari perilaku objektif. B. Guru lebih banyak melakukan penilaian nilai norma saat proses belajar. C. Seorang guru dapat menggunakan acuan norma nasional. D. Penekanan dalam penilaian yang dilakukan dapat mengacu pada ketentuan atau norma yang berlaku di sekolah. Untuk dapat melakukan penyusunan, guru dapat membandingkan hasil belajar di kelas dengan acuan norma yang ada, termasuk pencapaian lulusan siswa dengan standar nasional yang besarnya 4,26. Apabila ternyata hasil pencapaian belajar di kelas tidak berbeda secara signifikan, berarti dapat dikatakan siswa memiliki kemampuan baku, menurut M. Sukardi 2008. Ciri-ciri penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya. Yang pertama, A. Penilaian acuan norma biasanya digunakan menentukan posisi kemampuan setiap peserta didik dalam komunitasnya seperti di kelas, di sekolah, dan sebagainya. Penilaian acuan norma bersifat relatif, artinya dapat berubah sesuai kondisi dan kebutuhan siswa. B. Nilai dari hasil penilaian acuan norma hanya menunjukkan peringkat siswa dalam kelompoknya, bukan menunjukkan seberapa pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang diteskan. C. Penilaian acuan norma menggunakan rentang tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya mulai dari tingkat sangat istimewa sampai tingkat yang mengalami kesulitan belajar serius. Menurut Anur Rahma 2009, melakukan analisis terhadap ciri-ciri penilaian acuan norma sebagai berikut. Yang pertama, A. Penilaian acuan norma digunakan untuk menentukan ranking siswa dalam kelompoknya, bukan digunakan untuk menentukan kelulusan seseorang. B. Penilaian acuan norma hanya mengandalkan perangkat dan nilai tunggal. C. Penilaian acuan norma menggarisbawahi perbedaan prestasi yang ada pada siswa. D. Penilaian acuan norma difungsikan untuk memetakan perbandingan antar siswa dengan memberi nilai dan ranking pada masing-masing siswanya. Kelebihan dan kekurangan penilaian acuan norma atau PAN. Anur Rahman menganalisis kelebihan dan kekurangan PAN. Yang pertama, dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Yang kedua, dapat membedakan kemampuan peserta didik yang pintar dan kurang pintar, serta membedakan kelompok atas dan bawah. Yang ketiga, fleksibel, dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. Yang keempat, mudah menilai karena tidak ada patokan. Sedangkan yang kelima, dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keenam, dengan penggunaan penilaian berdasarkan PAN, diharapkan setiap kelompok memiliki tingkat kinerja yang sama. Yang ketujuh, dapat dimanfaatkan oleh guru untuk membandingkan prestasi setiap siswa. Kekurangan penilaian acuan norma. Yang pertama, sedikit menyebutkan kompetensi siswa apa yang mereka ketahui atau dapat mereka lakukan. Yang kedua, tujuan pembelajaran dan kompetensi siswa yang disebut hanya sedikit. Yang ketiga, tidak transparan karena nilai akhir tidak ditentukan oleh siswa. Yang keempat, tidak dapat dikenalkan karena siswa yang gagal sekarang mungkin bisa lulus tahun berikutnya. Sedangkan yang kelima, tidak adil atau fair karena prestasi siswa tidak hanya bergantung pada satu prestasi saja, melainkan prestasi yang lain juga. Sekian, terima kasih.